komisioner mereka sudah melakukan swab ya secara mandiri, sedangkan untuk seluruh petugas yang ada dan sekretariat yang ada di KPU ada sekitar 46 orang. Dari 46 orang itu sudah dilakukan swabnya hari ini separuh. Nanti besoknya juga akan dilakukan separuh ya. Jadi ya dilaksanakan di Gelora Pancasila. Dan sejak tanggal 8 September kemarin kita sudah melakukan penyemprotan disinfektan. Jadi pemerintah kota sudah melakukan penyemprotan disinfektan di KPU ya secara terus-menerus. Dan untuk penyemprotannya yang nanti dilakukan di dalam KPU itu akan dilakukan secara mandiri oleh KPU sendiri ya. Jadi ini bagian dari bagaimana pemerintah kota melakukan penanganan pencegahan ya di tempat-tempat yang publik, ruang publik ya. Sekarang kita ketahui bahwa KPU menjadi pusat dalam konteks pilkada kali ini ya. Karena ini pasca ada bakal calon yang positif COVID itu Pak ya? Kita tidak bicara di sana ya, tetapi respon kami itu ketika ada informasi awal dari KPU Jatim yang menyebutkan seperti itu, kita tidak tahu di mana, namun pemerintah kota bergerak cepat melakukan langkah pemutusan rantai penyebaran COVID itu. Jadi yang telah kita lakukan oleh pemerintah kota adalah melakukan swab kepada seluruh KPU yang ada, petugas KPU yang ada di KPU Kota Surabaya. Ya. Belum. Sisanya kapan, Pak? Sisanya besok dilaksanakan di Gelora Pancasila. Tadi hari ini sudah juga dilaksanakan di Gelora Pancasila. Ya. Pak, Anda ditemukan yang positif, apakah akan melakukan lockdown terhadap KPU Kota Surabaya? Kita belum sampai ke sana ya. Itu kalau sampai begitu dengan proses yang saat ini kan pastinya tentu ada diskusi dalam satuan satgas ya. Namun yang harus dilakukan adalah pastinya pemerintah kota akan melakukan tracing ya, seperti yang dilakukan selama ini ketika ada kasus positif pastinya akan dilakukan tracing untuk memutus rantai penyebaran COVID itu ya, seperti yang SOP yang ada di pemerintah kota bahwa kalau di tracing ditemukan, kalau dia lakukan isolasi mandiri itu tetap diarahkan ke asrama haji, hotel asrama haji. Di sana ada treatment khusus yang dilakukan oleh tenaga medis di sana, ada pemeriksaan kesehatan secara rutin, lalu ada agenda olahraga yang harus dilakukan, ada pemberian vitamin, ada pemberian makanan tambahan, dan pemantauan 24 jam bagi yang ada di asrama haji. Bila ada yang sakit, langsung kami rujuk ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Kalau mandiri apa tetap dipantau? Kalau di mandiri tetap dipantau. Artinya kalau yang sakit di mandiri dipantau itu dilihat apakah yang bersangkutan itu ya memiliki tempat yang cukup ya, yang aman bagi keluarganya untuk bisa melakukan isolasi mandiri. Untuk pasien yang positif apa sudah dilakukan pemantauan juga? Sampai saat ini kami belum tahu ya dari teman-teman dinas kesehatan ya, tetapi yang jelas teman-teman dinas kesehatan setelah mendapatkan informasi siapa saja yang dapat informasi positif langsung bergerak cepat untuk melakukan tracing di lapangan ya. Terhadap keluarganya juga? Iya, jadi tracing itu kontak erat untuk mencari kontak erat kepergiannya beliau itu kemana saja yang bersangkutan yang positif ya, bagi pasien yang positif itu kemana saja itu di tracing semua ya. Itu rata-rata sebenarnya bisa ketahuan orang itu 2-3 hari ya, dia sudah tahu yang bersangkutan sudah tahu, tetapi untuk supaya data itu kan juga harus terkirim ke kementerian. Dari Kementerian Kesehatan, data itu akan dikirim ke provinsi, dari provinsi lalu dilakukan cleansing data di pemerintah kota. Dari hasil cleansingan data di pemerintah kota, maka dapatlah mereka-mereka yang baru ya, itu dilakukan tracing kepada siapa saja. Jadi standar protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah itu harus patuh dilaksanakan. Inilah yang tracing. Seperti itu ya.
juga kemarin misalkan dalam tahapan pendaftaran pasangan calon ya kita tahu bersama ya banyak kawan-kawan dari Bapaslon ini membawa cukup banyak massa. Sebenarnya sejak awal, sedari awal kami sudah mengumpulkan kawan-kawan partai politik ya, kawan-kawan di kabupaten kota juga sudah mengumpulkan kawan-kawan di partai politik. Kita sudah menghimbau untuk tidak membawa banyak massa ya, banyak orang ya. Tapi kemudian ya faktanya memang kemudian banyak yang datang ya. Kami selaku penyelenggara kita memang tidak punya kewenangan ya. Karena yang pertama adalah mereka ini Bapaslon masih belum menjadi beban atau mungkin masih belum bisa diterapkan regulasi terkait KPU ya. Mereka masih Bapaslon, belum menjadi pasangan calon ya. Artinya mungkin masih ada kewenangan-kewenangan pihak lain yang kemudian bisa menertibkan. Yang bisa kami lakukan adalah ketika mereka masuk ke dalam tempat pendaftaran. Ketika proses pendaftaran masuk ke ruang KPU atau di tempat pendaftaran, ini yang kemudian kita punya kewenangan mengatur ya. Kemudian kita batasi yang masuk hanya pimpinan partai politik 2 orang masing-masing partai politik maupun bakal pasangan calon dan timnya. Itu yang kemudian yang optimal bisa kita lakukan. Untuk ke depan ya sebenarnya saya sudah berdiskusi juga dengan beberapa stakeholder ya, dengan Kapolda Jawa Timur misalkan ya, terkait antisipasi ke depan ya, apalagi tahapan kampanye ini juga semakin dekat. Sudah tanggal 26 September besok kita sudah masuk di tahapan kampanye. Kami sudah melakukan beberapa treatment ya, usulan ya. Nanti akan kita lakukan deklarasi kembali ya, deklarasi oleh semua bakal pasangan calon, deklarasi tidak hanya deklarasi damai, tapi juga deklarasi untuk menjaga kesehatan, deklarasi untuk memenuhi standar protokol COVID. Ya, ini kita rencanakan tanggal 24 September. Ya, ini kalau memang nanti semua Bapaslon menyetujui ya. Karena ini tidak mengikat aturannya, tidak diatur ya. Ini mungkin tinggal kemauan dari kawan-kawan dari bakal pasangan calon. Kami juga berencana, kawan-kawan di Polda Jatim juga berencana beserta KPU, kita Bawaslu ya. Kita kemarin diskusi, kita juga berencana membentuk semacam satuan tugas COVID ya di internal tim kampanye Bapaslon ya. Harapannya apa? Harapannya adalah ketika kemudian proses kampanye atau proses-proses yang lain ada pelanggaran terkait protokol COVID, maka yang bertanggung jawab, yang membubarkan adalah mereka sendiri ya. Ini untuk mengurangi kemudian gejolak atau mungkin siapa yang harus bertanggung jawab. Tentu semua harus bertanggung jawab, tapi kita berupaya kemudian melakukan pendekatan-pendekatan yang relatif soft ya. Artinya bagaimana kemudian mereka bisa mengatur dirinya sendiri ya, ini yang kita harapkan ya. Tidak perlu kemudian sampai turun aparat baik dari kawan-kawan gugus tugas, kemudian atau Pol PP atau mungkin kawan-kawan dari TNI Polri maupun kawan-kawan Bawaslu. Jadi ini rencana kita. Perhatian kepada masyarakat Surabaya. Kami menghimbau agar tetap rumah, agar